sekaya sekarang kalau tanpa berinvestasi, kalau hanya kerja aja? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau dilihat net worth seseorang, ya, net worth itu bahasa simpelnya mungkin adalah kekayaan ya, Kekayaan atau ya. kesejahteraan. Iya, iya. Whatever. Itu kalau dilihat dari komposisi, hampir 90% dari kekayaan saya itu ada di surat berharga. Surat berharga. Dan surat berharga itu 80% atau 75% adalah saham. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini hari Kamis tanggal 19 Januari 2023. Untuk topik hari ini kita bisa melihat LSIP ya Bapak Ibu, LSIP, kemudian ada AALI, ada PTBA, ada UNTR, ada KLBF dan ada INDF ya. Kemudian ada yang yang memicu fluktuasi ya terhadap hasil LDGBI berpotensi di P1, BBCA dan BMRI. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6, ada 9 ya Bapak Ibu, ada 9 emiten yang bisa dilirik hari ini. Yang sebagai sepertinya sentimen positif ada di P1, BBCA dan BMRI. Kemudian untuk yang lain merupakan kelanjutan dari rebound sebelumnya ya. PTBA, AALI, LSIP, UNTR, KLBF, dan INDF ya. Oke, saat ini yang ada di hadapan Bapak Ibu adalah Antam. Jadi Antam ini Bapak Ibu masih pergerakannya masih bagus Bapak Ibu ya, masih koreksi di batas wajar. Seperti mentor saya bilang ya, jadi saya terus belajar juga Bapak Ibu. Karena semakin kita upgrade, semakin bagus untuk kita mencoba belajar analisa secara bagus ya, secara apa ya istilahnya secara mendalam juga belum ya karena memang pasar modal ini unik ya karena apapun yang kita kerjakan merupakan ikhtiar kita namun 80% adalah dari emosi kita ya sebagai para trader karena yang berpengaruh adalah bagaimana transaksi antara penjual dan pembeli di pasar modal itu sendiri. Oke Antam Bapak Ibu kemarin sempat koreksi di 2210 ya sesuai dengan arahan kemarin di 2210 seperti ini ya Bapak Ibu. Ini sampai di sini. No, sini ya. Salah, 2210. Sini ya. Ini sampai di Oke. Untuk Antam dia ada potensi Bapak Ibu ya untuk melanjut di 2000 sampai 2400. Untuk itu kita tetap melihat bagaimana perkembangan emas juga semakin naik ya. Oke, kita akan coba masuk di Antam kembali di 2250 Bapak Ibu yang belum memiliki. Kita bisa masuk kembali di 2250 ya. Atau 2230, 2230 atau 2240. Ya, kita bisa masuk di sini saja di 2240 ya, 2240 ini kan 3. Nah, ini boleh ingat band bagian sini di 2240. Oke, 2240 untuk antri kembali. Belum tidak menembus ya. Kemudian kita bisa target di nah ini sebaiknya saya memakai investing kurang lebar Bapak Ibu. Ini bisa dilihat di sini. Wah, tidak kelihatan ya. Nah, target untuk selanjutnya bisa swing di 2320 ya. 2320 apa 2330? Kalau turun sedikit 2330. Oke, kita bisa untuk yang terdekat bisa di 2320. Oke, saya juga penasaran dengan SLIS kemarin sempat koreksi lagi ya. SLIS. Oke, SLIS kemarin sempat di 252 ya, sudah sempat beberapa kali terulang. Ini kembali ke sini lagi di 252. Di 254 atau di 252 sempat ya, paling rendah di sini. Agak kecil. Kita lihat sini. Nah, untuk SLIS dia tetap terhambat di sini, jadi kemungkinan untuk ke atas masih bisa berlanjut Bapak Ibu ya. Bisa berlanjut, kita akan coba ngambil di harga
Slice bisa masuk entry kembali di 254. Ini sepertinya mau berbalik lagi ya Bapak Ibu. Kita lihat ini juga kemarin sempat berbalik lagi turun ya. Ternyata seperti itu ya. Ini turun lagi, turun, sempat turun. Oke, kalau seperti itu kita coba ngambil di, saya coba lihat dulu untuk jadwal slice hari ini. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di RTI Bisnis ya. Jadi Bapak Ibu yang memang sudah berniat untuk di pasar modal, sebaiknya memerlukan aplikasi pendukung ya untuk melihat fundamental analisisnya, yaitu di RTI Bisnis. Oke, saya coba lihat list, apakah list kalendernya hari ini untuk Kamis merah merona, oh ya, ada satu yang merah, kemudian ada dua yang merah, satu hijau dan satu netral. Oke, kita coba positif saja ya. Jadi kita coba ngambil yang mau ngambil di list bisa masuk kembali di 252 ya Bapak Ibu, di 252. Kalau apabila jebol, kemungkinan bisa ke bawah lagi Bapak Ibu. Kemarin sempat turun di ya ini 250 ya. Jadi kita bisa masuk kembali di 252. Nanti untuk targetnya di ini 254 ya. Ini di sini saja ya, ini agak ini di 25. 256 kan sekarang 254. Jadi kita ngambil di 252. 250 ya, 250 ini di sini. Terlalu tebalkah? Ya, agak tipis. Ya, 254. Kita tarik sedikit ya, 252. Tarik di sini sedikit. Ini ada 248 ya. 248. Ini di 25. Di 254. Ternyata 254 ya, 254. Tapi ada sedikit ini ekor dia 252 ya Bapak Ibu. Agak kecil. Kita ambil satu fraksi saja yang ingin entry kembali di list, atau bisa di dua fraksi juga boleh di 250 ya. Sempat ini pasti kena agak sulit ya karena memang kecil. Nah ini bisa 2250 Bapak Ibu. 250, kemudian targetnya bisa ke yang terdekat saja di 26. Ya, sini saja dulu yang terdekat di 268. Ya, seperti yang terdekat saja di 268. Di 268. Sebenarnya agak janus ini, ini agak naik ya. Agak naik dari sebelumnya, kemungkinan dia agak naik untuk ini ya. Jadi ini yang terdekat 268, kalau dia tembus Bapak Ibu bisa ke sini. Kalau dia tembus bisa ke sini ya. Di 288 atau di ya 290. Kita yang terdekat dulu di 268 ya, 268. Sini dulu. 276, 274. Ini di 254, no. Di 282. 282 yang terdekat tadi di mana? Di sini ya. Di 272. 282, 274, 256. Oh, bisa aja ya di 270. 272. Oke, kita langsung ke topik hari ini di LSIP. LSIP. LSIP London Sumatera.
Oke, LSIP ada volume Bapak Ibu. Trennya akan naik. Yang ingin entry, yang belum punya emitennya bisa entry di sini ya, tapi sepertinya cara cepat, trading cepat karena sudah memasuki area overbought Bapak Ibu. Jadi harus segera dilepas. Jadi untuk target dekatnya di harga 1045. No ya, salah ya. Sudah kemarin ya. 1045 bisa naik lagi ke harga ini dekatnya sini. Harga 1050 cuma dua fraksi, kita tarik lagi ke atas ke harga sini ya 1075. Ini agak rendah ya, kalau kita ambil di sini supaya tidak terlalu jauh dari titik. Nah ini ya bisa juga di harga 1055 untuk LSIP yang terdekat di 1055. Oke, kita bisa entry di 1030 dan menjualnya di 1060. 1060 atau 1065 ya? 1060 ya. Dulu ya 1060 ternyata ya. Ini yang saya lihat sini. Kalau dia memasuki ini sepertinya. Oke, yang terdekat di sini ya Bapak Ibu. Kalau ini sudah kemarin tercapai di 1045, kalau naik sedikit di sini atau di sini untuk naiknya di 1050, namun cuma satu fraksi. Ini kalau kita ambil di sini, ini ada di sini, ini ada kena ini ujungnya, ini juga kena ujungnya ya. Oke, LSP kita clear, kita ke PTBA AALI ya. PTBA dan AALI. Jadi informasi ini saya dapat dari Telegram milik Pintrako Sekuritas Bapak Ibu, perantara jasa efek ya. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki akun RDN, ayo kita mulai membuat akun LDN dan mulai belajar untuk terlibat di pasar modal Bapak Ibu. Oke, kita ke gagal fokus ini, Ali. Jadi di Pintrako Sekuritas ada dua akun LDN, bisa reguler Bapak Ibu, bisa syariah ya. Jadi silakan Bapak Ibu memilih antara reguler dan syariah. Ini sudah melewati Bollinger Band Bapak Ibu, jadi akan kembali trennya naik ya. Walaupun dia koreksi wajar, dia sampai di sini ya, sampai di harga 8.050. Apabila sampai di bawah, ini adalah batas support terdekat ya. Kalau dia jebol bisa ke bawah lagi Bapak Ibu. Nah, jadi support kembali di sini di Bollinger Band tengah. Apabila dia jebol ke bawah, dia akan trennya turun ya. Oke, untuk kita entry buy bisa di 8.025 ya. 8.025. 3 fraksi setelah open untuk titik supportnya 825. Oke, untuk titik resisten bisa ambil di harga ini. Di harga kita akan lirik yang mana yang kena, ini kena ya Bapak Ibu, ini kena, ini juga kena titik break. Ini kena panjang lumayan 8.200. Oke, Ali kita clear, kita ke PTBA ya, saham batubara. Ayo ada saham batubara. Oke, PTBA. PTBA. Bukit Asam. PTBA kita lihat untuk di nilai terakhir di 3410. 3410 pas ya, 3410. Nih, pas di sini. No, 3.400 ya kita ya. Ini lewati sedikit. Kemudian targetnya sempat ke 3420, cuma sedikit ya. Oke, kita bisa masuk kembali di 3.400 atau di 3.380. 3 fraksi di bawah ya, 3 fraksi di bawah.
3380 kok 3360. 3360, 33 ini 3380. Oke. Kemudian kita targetnya kemana ini ya? Ini kita ambil Bollinger Band tengah. Supaya tidak membingungkan, kita hapus saja ini. Jadi kalau tembus sebagai resisten, dia akan trennya naik ya. Ini kita ambil garis Bollinger Band tengah, tapi kita lihat berapa candle yang bisa didapat ya kalau kita naikkan lagi. Ini kita naikkan ini di tengah ya. Ini yang paling dekat. Oh, ini yang sudah kena di ujung ya. Di tanggal 15 November. Ini kena di sini. Kalau kita naikkan sedikit lagi di harga ini. Iya, ini ya. Di 350. Oke, di 3540. 3540 yang terdekat. Kalau tembus bisa mengarah kemari Bapak Ibu. Ke harga 3620 ya. 3620 kalau ingin, kalau trennya naik, trennya tembus, bisa ke sini. Ini agak, ini banyak ya, banyak yang didapat di harga ini, ada beberapa yang ketemu, belum sebelah sananya ya. Oke, 3620 apabila tembus di 3540. Oke, PTBA clear, kita ke PTBA, AALI, UNTR, KLBF ya. UNTR, KLBF, dan INDF. Oke, UNTR. Nah, UNTR masuk ke area overbought. Trennya akan naik ini. Ya, kita target di sini yang paling dekat. Oh, ini belum pernah ya. Oke, kita supportnya kita ambil kembali di sini. Ambil di, wow, mahal ya, 24 lebih ya ternyata. Ini 2475, 750, berarti ada 3 fraksi. 3 fraksi ya, 3 fraksi di atas untuk entry buy, kemudian targetnya bisa di sini untuk entry sell. Kalau di sini dia Bollinger Band tengah, kita ambil di sini saja Bapak Ibu ya. Ini target untuk selnya di harga 25.900. Oke, UNTR clear, kita ke INDF. Kita ke INDF. Ini INDF untuk terakhir di 6950 naik ya. 6950. Nah, ini sempat kita ke 6925, ternyata di atas 6950, ternyata ke atas lagi ya targetnya. Oke, kita ke 6950. Kita ambil lagi untuk membeli lagi di 6.900. Kemudian target di sini Bapak Ibu ya, target paling atas ya. Sini ya di 6975. Target terdekat berarti ya. Wow, terdekat sekali ya. Nah, karena sudah masuk ke area overbought ya, volume sudah mulai menurun. Kita coba naikkan lagi sedikit ya di sini. Harga 7.000. Berarti naik 2 fraksi ya. Naik 2 fraksi. Ini yang kena, ini kena. Oke, kita lihat lagi yang mana yang bisa kena ya. 2 fraksi kita naikkan lagi. Ada di sini ternyata. Ya, di harga 7.025 Bapak Ibu. Oke, di 725 untuk INDF ya. Jadi target entry buy di 6.900. Kemudian target sell di 7.025. INDF kita ke apa lagi? Saya lupa. Kalau interaksi ini bisa dibantu ya. Interaktif. Oke, PTBS sudah, alih ke LBF ya. KLBF belum. Ke LBF setelah itu sentimen yang dipengaruhi oleh keputusan BI ya. Ada Pewon dan ada 2 sambang. Oke, INDF, KLBF.
Nah, ini volume agak naik ya Bapak Ibu, kemudian sudah melewati garis Bollinger Band, namun demikian ini sempat turun lumayan jauh ya turunnya dari pembuka di harga eh, ini pembuka ya, ini pembuka apa setelah dia buka dulu ya di sini dia buka dulu di harga 2080 dan ternyata turun jauh di 2030, 5 fraksi turunnya ya. 5 fraksi turunnya dan sudah merupakan titik support Bapak Ibu. Kalau ini sempat tembus dia akan turun lagi. Ya. Ini merupakan titik support kuat. Ini ya. Titik support kuatnya ini. Jadi kalau dia melewati kemungkinan trennya akan turun. Nah, ini kita lihat mendukung, masih mendukung. Kemungkinan sebentar masih bisa naik ya, masih bisa trennya naik. Oke, kita ambil entry buy yang bagi ingin masih membeli tapi mungkin tidak lama ya dipegang. Langsung jual saja kalau dapat di harga, kita cari dulu yang dekat ya di sini, bisa di sini di 2080. Kemudian untuk target cuannya di harga ini. Kita cari dulu yang banyak menemukannya ya di sini. Nah, sini banyak ya Bapak Ibu. Di harga 2120. Ini agak dekat-dekat saja. Ini kalau tembus sudah ke atas. Nah, ini jadi kita beli lagi di 280, kemudian kita jual di 2120. Cuman harap dilihat lagi Bapak Ibu ini sebentar. Kalau dia koreksi dan lewat di sini kemungkinan akan trennya turun ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, waspada. Jangan terlalu dulu, kalau Bapak Ibu ingin mantau dulu boleh ya. 30 menit setelah pasar buka baru Bapak Ibu entry ya. Apabila gerakannya atau AVG-nya itu berada di atas open, kemungkinan trennya naik dan melanjut ke sini ya. Dan mengambil harga tertingginya. Oke, KLBF clear, kita ke 3 emiten yang tersentimen ya. Cek lagi, saya lupa lagi Bapak Ibu. Maklum sudah berumur. Ada Pewon, ada BBCA, dan BMRI. Nah, ini adalah 3 emiten yang berpotensi memicu fluktuasi ya, fluktuasi akibat adanya hasil dari LDGBI ya, LDGBI. Nanti kita lihat sama-sama apakah isi dari LDGBI tersebut ya. Oke, kita ke sini Pewon dulu, baru 2 emiten bank. Pewon, Pakuan Jati, BBCA, BMRI. Wow, ini jatuh ya. Ini agak trennya turun. Namun ini memang dia masih belum ada tanda-tanda untuk ini ya, seperti ini. Ke Siksakwana Icho. Nah, ini sempat naik dan turun lagi Bapak Ibu. Nah, sebentar apabila dia melewati ini, kemungkinan dia trennya naik ya. Cuman kita lihat saja dulu sebentar apabila ini tetap mengulang ya. Apabila ini juga mengulang, perhatikan Bapak Ibu ya. Ini mengulang, ini mengulang. Nah, jadi sebentar kalau apabila trennya melewati ini ya, melewati 4444, kemungkinan akan naik ya. Kemungkinan akan naik. Bapak Ibu bisa menunggu kembali antrian di harga ini. Di harga 440. Ini kalau naik ya 444. Namun kalau turun, ini merupakan titik support kuatnya. Ini support kuatnya, apabila tembus lagi dia akan turun ya. Tapi ini ada center sentimen, kemungkinan bisa trennya naik. Namun demikian Bapak Ibu, sebaiknya Bapak Ibu melihat dulu ya, wait and see dulu. Kemudian kalau dia tembus, bisa target sell-nya di sini, target buy-nya bisa di harga kembali ke tadi 442. Kemudian untuk jadi bisa target sell-nya di sini, target buy-nya di sini kembali 442. Kemudian untuk target sell-nya bisa di sini dulu ya, karena ini belum dilihat bagaimana ke depannya, bisa yang paling dekat dulu di 354 untuk Pewon.
Oh no, bukan 3544, 54. Oke, Pewon kita clear, kita ke BMRI dan BBCA. BMRI dan BBCA ya, BMRI. Ini BBMRI, tempat kemarin sudah menembus Bollinger Band tengah dan ternyata kembali koreksi ya. Kembali koreksi dan berakhir di harga 9550 ya ini. Ini 9550. Kita akan mengambil, dan ini merupakan titik support Bapak Ibu. Ini ada titik supportnya. Titiknya kalau seandainya dia sampai kemari lagi turun lagi ya, trennya turun. Namun apabila dia akan ke atas, kembali uji di sini di harga 9750, trennya bisa sampai di sini ya, di 10.050 rupiah. Jadi kita wait and see dulu untuk BMRI. Apabila menembus di daerah 9.007,5, jadi trennya akan naik ya. Oke, kita wait and see dulu Bapak Ibu. Jangan dulu. Kita ke BBCA. BBCA ini trennya naik. Cuma tempat volume menurun, volume naik ya. Volume menaik. Nah, ini sempat masuk sampai harga 8.200 ya dari pembuka. Oh, ini pembuka. Di sini kemarin, sini penutupnya, ternyata pembukanya di bawah ya. Agak jauh, pembukanya di 8325 di 8.200. Nah, kemudian sempat naik atau turun ini ya. Dia turun dulu baru turun ke bawah. Namun itu kan bukan merah, ini candle hijau. Oke, untuk 8.300 untuk di BBCA seperti biasa kita melihat ini Bollinger Band tengah. Kita ambil harga ini untuk melihat apakah dia akan koreksi lagi hari ini di harga 8.250, dan target terdekat bisa di titik resistennya ya, sini ya, ini dapat ini ya, yang jadi support bisa menjadi resisten kembali di 8425. Jadi kita lihat sebentar Bapak Ibu, apabila AVG-nya di atas open, kemungkinan BBCA trennya naik, kita bisa entry kembali di 82,5, dua fraksi di bawah ya, dua fraksi di bawah harga penutup, harga open yang akan menjadi harga open. Oke, mungkin clear Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada yang kurang puas, silahkan untuk chat Ria ya, berkomentar. Insya Allah saya akan balas Bapak Ibu. Mohon dukungannya untuk like dan subscribe, dan apa? Kami juga berharap ada saran dan masukan dari Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah setia. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam cuan Bapak Ibu. Semoga hari ini kita dapat cuan bersama ya. Sampai jumpa kembali.